Heho Pop gengs. Gimana nih yang menjalankan ibadah puasa? Tetap lancar kan? Awas, jangan sampai bolong. Perbanyak zikir biar terhindar dari godaan syaiton. Dan jangan lupa selalu fokus. Oke, di minggu kali ini ada banyak kabar yang sedikit panas dari tanah air kita tercinta. Nggak ada Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Aku mulai dulu nih dengan debat panas antara Mahfud MD dan Komisi 3 DPR RI. Kalau kemarin di rapat dengan PPATK, Arteria Dahlan menggertak masalah sanksi pidana bagi yang membocorkan dokumen rahasia negara. Tiap orang wajib merahasiakan dokumen, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan itu secara tidak langsung ditujukan ke Pak Mahfud. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Kali ini giliran Arteria Dahlan yang digertak karena menghalangi penyidikan. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Tapi Arteria gak bergeming tuh. Katanya gak ada yang ditakutin kecuali Allah. Nggak ada Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Kok jadi gini ya? Sabar ya bapak-bapak sekalian, ini bulan puasa loh. Yang menarik, karena gertakan Arteria ke Mahfud ini, kasus plat dengan nomor polisi Arteria tahun lalu kembali disorot. Bukan cuma itu, ternyata nih ya menurut sumber dari Tribun, Arteria udah 3 tahun tidak laporkan kekayaan di LHKPN. Waduh. Kok aku jadi curiga ya? Jangan. Santai Pak, senyum dikit lah Pak. Contoh kayak Bapak Teddy Minahasa yang masih bisa senyum. Padahal udah dituntut hukuman mati sama jaksa. Terdakwa Teddy Minahasa bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Kasian juga sih. Kalau bener jadi artinya udah ada 2 jenderal yang harus nerima hukuman mati. Gimana ya nasib hukum kita kalau penegak hukumnya aja nggak bisa menegakkan hukum? Oke, setelah dituntut hukuman mati, aku sih penasaran nih dengan kuasa hukum Bapak Teddy, Hotman Paris. Kira-kira manuver apa lagi yang bakal dipakai? Jangan tensinya yang naik dong, Pak. Ya jelas dong kalau dihukum mati ya kita tadi tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong. Gimana kalau kita ke kabar politik mancanegara dulu nih? Ada protes besar-besaran yang terjadi di Israel. Puluhan ribu warga Israel berdemonstrasi di luar parlemen. Bukan karena dicekal main sepak bola di Indonesia ya, tapi karena rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mau merombak sistem peradilan. Kalau jadi, sistem peradilan di Israel kendalinya bakal lebih banyak kepada politisi, terus ngurangin peran Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sih aku setuju kalau warga Israel demo. Soalnya bakal lebih bahaya lagi kalau kendali sistem hukum itu diserahkan sepenuhnya sama politisi. Ya kita tahu kan gimana politisi, ya kan? Tapi bukan cuman gejolak di Israel. Di tanah air juga ada gejolak nih. Ada Ganjar Pranowo, Iwayan Koster, terus beberapa partai dan organisasi menolak keras timnas Israel ke Indonesia. Ya, imbasnya FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Alasan FIFA sih, karena kejadian bulan Oktober 2022 kemarin dan situasi terkini. Ini sih udah jelas ya karena isu tolak Israel. Apalagi. Tapi yang bikin aku heran, partai yang menolak itu adalah PDI Perjuangan. Ini kan partai yang harusnya mendukung pemerintah. Kok malah mereka yang nolak ya? Pas giliran FIFA batalin status tuan rumah Piala Dunia U20, mereka yang nolak justru bikin pernyataan kalau menyesal dan sedih status tuan rumah kita dibatalin. Aduh, drama apa lagi sih ini? Yang pasti ya, Pak Ganjar kena imbas dari penolakan timnas Israel. Dia ini dapat hujanan komentar di akun Twitternya. Bahkan tagar tolak Ganjar jadi presiden menggema di Twitter. Ya semoga aja persoalan kisruh tentang tuan rumah Piala Dunia U20 tidak ada unsur politisnya ya. Apalagi kalau sampai ada bagi-bagi amplop. Cukuplah ya anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah yang bagi-bagi amplop. Kok bagi amplop di rumah ibadah? Gimana tuh? Emang sih
Udah dibantah kalau amplop ini isinya uang Rp300.000 itu bukan dalam rangka kampanye 2024. Jadi kalau itu money politik, saya ini belum caleg. Tapi kalau emang bukan dalam rangka kampanye, terus embel-embel logo partai sama foto di amplop dalam rangka apa itu ya kira-kira? Aku jadi penasaran juga nih. Nih orang punya harta kekayaan berapa sih sampai berani bagi-bagi uang jumlah gede? Setelah aku cek di LHKPN, ternyata harta kekayaannya itu tembus 84,5 miliar. Oke, gimana kalau kita bikin sesi tersendiri nih buat ngerosting harta kekayaannya? Pada setuju nggak? Ya, semoga juga ini bukan gimmick ya. Sudah dibagiin, entar amplopnya diambil lagi. Kayak video parodi pejabat yang satu ini nih. Di depan kamera bagiin satu karung beras. Tapi pas kamera mati yang dikasih cuma dikit. Relate nggak? Ada juga yang viral nih. Seorang wanita datangi kantor Bank Mandiri ngomel-ngomel. Ngaku ditipu sama pihak asuransi Aksa Mandiri. Terus minta uangnya dikembaliin. Saya nggak takut karena saya benar, uang saya dirampok. Saya bilang, kalian yang harus takut, kalian yang sudah mencuri uang saya. Menurut kronologinya sih ya, perempuan ini diimingi asuransi jiwa jangka 5 tahun sama pihak Aksa Mandiri. Bank Mandiri mengarahkan saya untuk membuat aksa. Terus, setelah 5 tahun, uang wanita ini tak kunjung cair. Komplain sana-sini, katanya gak ada respon. Tapi menurut pihak Aksa, itu sesuai prosedur dan uangnya sementara diproses. Aksa itu udah mencuri uang saya. Itu ada prosesnya, Bu, ada prosedurnya. Saya udah berproses. Prosedur udah BPKN udah, BPSK udah, OJK udah. Iya gitu. Sekarang apa lagi? Dari OJK aja udah menolak. Berarti kan bukan salah kita. Ya berat uang saya kemana dong yang puluhan juta itu? Ya betul. Ya tanggung jawab harusnya, bukan nggak tahu. Ini saran ya buat yang mau ikut asuransi nih. Pahami dulu betul-betul kebijakan premi, terus riset dulu produk asuransinya. Kejadian kayak Mbak tadi banyak loh, gara-gara nggak paham soal asuransi. Oke, aku punya nominasi video viral paling keren minggu ini nih. Aku milih video pemuda yang motong rombongan presiden di Makassar. Coba perhatikan. Kagak ada angin, kagak ada hujan. Tiba-tiba aja mobil Presiden Jokowi dipotong, coy. Oh, ini orang lagi tes-tes ilmu kebal kali ya. Kalau menurut aku sih, ini orang bangun kaget deh ya. Tapi masih untung juga nggak diapa-apain di kantor polisi. Ya, mungkin harus dimaklumi lah. Aku yakin itu kagak sengaja kok. Yang sengaja itu ojek pangkalan di UIN Imam Bonjol nahan-nahan transportasi online masuk ke kawasan kampus. Jangan gitu dong mas, rezeki itu udah diatur sama Tuhan kok. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Bang. Bang ini itu bang. Ada kok. Rezeki udah diatur Tuhan ya. Contoh di Kongo ada kejutan di sana. Penduduk desa ramai-ramai mengeru gunung setelah diketahui gunung tersebut dipenuhi emas. Nah kan, rezeki emang gak kemana, makanya banyak bersyukur. Kita pindah ke kabar dunia hiburan tanah air. Ada kisruh antara Dewa 19 dengan Once yang dilarang nyanyiin lagu-lagu Dewa 19. Saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Katanya sih, Mas Once nggak pernah izin soal make lagu-lagu Dewa. Selama ini tuh izin aja nggak ada selama ini ya. Iya sih, nggak boleh kalau kagak izin. Tapi Mas Dhani tenang aja kok. Soalnya Mas Once udah punya album sendiri. Terus ada kabar dunia mahasiswa perguruan tinggi di Bukit Tinggi diringkus polisi karena endorse judi di akun Instagramnya. Tapi maaf nih Pak Polisi ya, artis-artis kok kagak ditangkep juga. Dia juga promosiin judi online loh. Online yang bisa ngasilin duit atau game online yang bisa bikin kalian mendapatkan sensasi-sensasi kemenangan yang luar biasa. Gimana tuh Pak? Jangan tebang pilih dong. Mereka juga pakai baju orange. Tapi nih nanti kalau mereka udah pakai baju orange, yang ada nomornya ya Pak. Jangan kayak Natalia Rusli tersangka kasus penipuan yang saat konferensi pers malah pakai oblong dan gak diborgol.
Bahkan aku yang waktu lihat videonya kirain ibu Kapolres yang mau ngasih arahan. Ternyata tersangka